Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 2. Di materi yang ke-20 ini kita akan belajar tentang tips berkomunikasi yang efektif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau antar pribadi, kelompok, organisasi, atau massa. Jika lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya, tercapainya kesepemahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap pada teman atau orang lain. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator. Komunikator ini merupakan orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan ini adalah ide atau informasi yang disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, media. Media merupakan sarana komunikasi. Yang keempat, komunikan, yaitu audiens atau pihak yang menerima pesan. Terus yang terakhir, umpan balik. Umpan balik ini merupakan respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Berikut ini ada beberapa fungsi dari komunikasi, antara lain yang pertama sebagai informasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai informasi, di mana komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Kemudian yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi juga berfungsi sebagai kendali, yang berarti komunikasi tersebut berperan penting untuk mengontrol perilaku manusia baik secara perorangan maupun kelompok melalui beberapa cara yang wajib untuk dipatuhi semua pihak. Kemudian yang ketiga sebagai motivasi. Komunikasi juga memiliki fungsi sebagai motivasi karena komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Semakin pandai seseorang mengkomunikasikan suatu hal positif, tentu akan sebaik jiwa motivatornya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang pengertian komunikasi, bahwa dengan melakukan komunikasi maka kita bisa mengetahui berbagai informasi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain itu, komunikasi juga memiliki manfaat penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Kemudian dengan komunikasi kita bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, manfaat dari komunikasi, bahwa komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Yang terakhir, manfaat dari komunikasi yaitu komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dari komunikasi. Yang pertama, informasi menjadi lebih mudah dipahami. Tujuan dari komunikasi sesuai pengertian komunikasi yaitu agar hal yang disampaikan oleh komunikator bisa mudah dipahami oleh komunikan, di mana tak komunikator adalah menjelaskan pesan utama secara jelas dan sedetail mungkin. Dengan demikian, komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya yang kedua, memahami sesama individu. Dengan berkomunikasi, maka setiap individu bisa memahami individu lain menggunakan kemampuannya untuk mendengar suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain, atau sebagai subjek untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, pesan mudah diterima orang lain.
Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah diterima orang lain. Sebab komunikasi yang dipadukan pendekatan persuasif merupakan cara supaya sebuah gagasan lebih mudah diterima orang lain. Penyampaian itu akan terlihat baik jika kita bisa mengkomunikasikannya dengan benar. Kemudian yang keempat, menggerakkan orang lain. Komunikasi juga bertujuan untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Berikut adalah tips berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, melakukan komunikasi secara tatap muka. Tatap muka atau bertemu langsung dengan teman kita untuk membicarakan suatu hal menjadi salah satu teknik komunikasi efektif yang harus kita coba. Dengan bertemu secara langsung, kita akan lebih mudah meyakinkan lawan bicara kita dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat. Dengan bertatap muka atau bicara empat mata, kita juga dapat menilai ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta komunikasi nonverbal lainnya. Hal tersebut akan membantu kita menentukan apakah pembicaraan kita telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Berbicara secara langsung pun akan terasa berbeda dengan berkomunikasi melalui email atau mengirim pesan daring. Cara berkomunikasi seperti ini sering menimbulkan kesalahpahaman karena tidak mendengarkan langsung intonasi lawan bicara. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Komunikasi biasanya melibatkan penyampaian informasi dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu kita perlu menyampaikan informasi yang kita dapatkan dengan jelas dan akurat agar terhindar dari kesalahpahaman yang akan berujung konflik antar teman. Yang ketiga, mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Seorang komunikator yang baik adalah yang mampu menggabungkan komunikasi verbal dan nonverbal pada saat bersamaan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk, tersenyum, dan sikap duduk kita ketika mendengarkan sangat mendukung terwujudnya cara komunikasi yang efektif. Ditambah lagi penjelasan lengkap melalui komunikasi verbal. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif. Ketika rekan atau lawan bicara kita sedang berbicara, cobalah menjadi pendengar aktif dan pahami setiap informasi yang disampaikan. Untuk menunjukkan kita adalah pendengar yang baik, kita bisa menguraikan lagi apa yang telah disampaikan oleh rekan kita maupun oleh lawan bicara kita sebagai bentuk verifikasi atau penegasan. Selanjutnya yang kelima, mengajukan pertanyaan. Salah satu cara komunikasi yang baik adalah dengan mengajukan pertanyaan. Hal ini akan menunjukkan kita mendengar dan memahami lawan bicara kita dengan baik. Pertanyaan ini berguna untuk mengumpulkan informasi tambahan. Informasi tersebut nantinya akan berguna untuk meningkatkan performa kita dengan teman kita. Tanyakanlah pertanyaan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian yang selanjutnya, melakukan diplomasi. Diplomasi adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan konflik. Saat kita merasa perlu membicarakan hal tertentu dengan rekan kita, maka lakukanlah sesegera mungkin. Kita dapat mengkonfirmasi dan mendiplomasi dengan lawan bicara kita untuk menghindari konflik yang lebih besar. Lakukan diplomasi dengan pikiran terbuka dan menerima perbedaan pandang dari lawan bicara kita untuk mencapai resolusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang ketujuh, menghindari gosip dan topik kontroversial. Bergosip atau membicarakan seseorang di belakang adalah hal yang tidak baik dilakukan. Ini hanya akan menimbulkan kesan negatif pada kita dan merusak kepercayaan orang tersebut terhadap kita. Untuk itu, kita perlu menghindari hal semacam ini agar mendapat rasa hormat dari rekan kita. Kemudian yang kedelapan, mengontrol emosi. Komunikasi efektif akan terbangun jika kedua belah pihak berdiskusi dengan sikap dan pikiran terbuka. Jika hal yang disampaikan oleh rekan kerja kita tidak sesuai dengan prinsip kita, jelaskanlah keberatan kita dengan emosi yang terkontrol atau kepala dingin. Aturlah intonasi suara kita ketika berbicara, agar tidak ada pihak yang tersinggung dengan apa yang kita utarakan. Selanjutnya yang kesembilan, memberikan umpan balik yang positif. Memberikan dan menerima umpan balik secara positif merupakan cara untuk meningkatkan komunikasi yang efektif.
Umpan balik atau feedback positif dapat berupa apresiasi yang dilakukan dan kontribusi yang diberikan oleh teman kita atau lawan bicara kita. Umpan balik positif ini akan mendorong motivasi teman kita untuk memberikan hal-hal yang baik terhadap kita. Selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara yang membantu untuk menciptakan kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara kita tidak merasa diabaikan. Selanjutnya yang kedua, ekspresi wajah. Wajah merupakan cerminan kepribadian individual. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkapkan keramah tamahan dan kasih sayang. Mengangkat alis mata menunjukkan ekspresi heran, mengernyitkan dahi menyampaikan ketakutan dan kegelisahan. Semua emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam emosi yang berbeda yang tergambar di wajah. Jadi saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi bahwa kita tertarik dengan bahan pembicaraan. Kemudian yang ketiga, postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara meski dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan dari kita. Mereka bisa jadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Sebagai contoh, menundukkan kepala menunjukkan penyelesaian pernyataan, mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan, terlalu sering menggerakkan bagian tubuh mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan. Untuk itu, perhatikan gerak-gerik kita saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, selera berbusana. Busana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan. Orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka tampak lebih menarik. Penampilan fisik seseorang dan busana yang dikenakan membuat nampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tak terlalu memperhatikannya. Namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana cara berbusana, hal ini akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Selanjutnya yang kelima, komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif sangat layak kita perhitungkan dalam membangun karir kita. Dengan komunikasi yang baik tentunya akan mendukung segala aktivitas kita, apalagi bila pekerjaan kita melibatkan berbagai bentuk presentasi, rapat-rapat, lobby-lobby, penyuluhan, dan lain sebagainya. Bidang pekerjaan komunikasi seperti presenter dan sejenisnya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi dalam menyampaikan sesuatu. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.